membalas kebaikan-Mu dengan apapun yang ada pada kami. Air mata kami mengalir dan Kau tampung di kirbat-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Biarlah kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik. Beri kami hati yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan pribadi-Mu. Biarlah hari ini kami boleh menemukan hati-Mu. Terlalu lama kami hanya mengejar tangan-Mu, mengejar kuasa-Mu, mengejar berkat-Mu. Tapi hari ini kami mau mengejar Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Karena Engkau layak. Engkau layak. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Pertajam pendengaran kami. Untuk kami mendengar seperti seorang murid ya Tuhan. Kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau. Setiap roh kelemahan, roh sakit penyakit, roh kekerasan hati, roh ketidakpercayaan, roh acuh tak acuh, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi dan tinggalkan tempat ini. Kami percaya hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang merindukan Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya sampaikan bagi kita semua. Air mata saya sejak saya duduk tidak bisa saya tahan. Terus mengalir. Kenapa, saudara? Ini saya merasakan kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini Anda ada, ini karena kebaikan Tuhan. Saya berusaha tahan air mata saya sejak saya duduk. Tapi terus deras mengalir, saudara. Sampai di mimbar ini. Biar kebaikan Tuhan terus terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Saudara, selamat datang kepada rekan-rekan hamba Tuhan dari GPT Kristus Penebus Tuban, Jawa Timur. Satu kehormatan, satu anugerah. Kalau hamba-hamba Tuhan ini datang ke Makassar, ingin belajar sesuatu, merasa tersanjung, saudara. Saya katakan kepada mereka, kita saling melengkapi, kita saling belajar. Kami di sini juga masih perlu banyak belajar. Ya, satu hal yang justru baru melihat mereka datang, spirit saya langsung bangkit, saudara. Saya ngomong sama pendeta muda Devi Togas setelah kami makan sama-sama di depan. Ketika balik ke gereja, hamba Tuhan ini datang ke gereja dengan mobil, kami jalan kaki karena di depan. Saya ngomong begini, di GPT Kristus Penebus Tuban, Jawa Timur, dari kemarin, hari ini, dan esok mereka akan kembali. Kita doakan supaya pekerjaan Tuhan di Tuban, Jawa Timur diberkati Tuhan.
semakin banyak jiwa bisa diselamatkan. Amin. Ya, saudara, hari ini Anda merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Tuhan itu baik. Yesus si liang haude. Chu Yesus woman. Chu Yesus aita, Chu Yesus ai ni, ai wo. Saya kalau lihat mereka nyanyi dalam bahasa Mandarin tuh saya terpacu. Ya, tadi saya ngobrol sama Lause A.I. Herlina. Ini bukan hanya sekedar salam kita untuk manas-manasi saudara, bukan. Tapi biar ini keluar sungguh-sungguh dari roh kita, sehingga betul-betul tahun ini kita mengalami peningkatan. Masih ingat Januari kita belajar apa? Level up of faith. Kita belajar bagaimana iman kita ditingkatkan lagi. Ya, Februari kita belajar level up relationship. Bagaimana kita membangun satu hubungan dengan Tuhan, click with God, dan membangun hubungan dengan sesama, click with others, click with people. Ya, kita mau satu hubungan yang kuat dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, masuk bulan Maret ini supaya kita bisa memiliki satu relation yang kuat, the strong relationship dengan Tuhan, maka tidak ada cara yang lain. Saudara, salah satu hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah kita harus level up of worship. Kita harus tingkatkan penyembahan kita. Katakan penyembahan. Oke, ya. Tahun ini, saudara, kita akan mengalami banyak peningkatan. Amin. Ya. Nah, sekali lagi supaya kita bisa memiliki satu hubungan, relation yang kuat dengan Tuhan, maka harus kita bangun dengan penyembahan yang kuat. Kita harus tingkatkan penyembahan kita. Tema-tema setiap bulan ini tidak asal kami susun, tetapi kita susun, saudara, dengan anugerah Tuhan, dimulai dari dasarnya lebih dulu, meningkatkan iman Januari, meningkatkan hubungan Februari, dan meningkatkan penyembahan kita di bulan Maret ini. Ya, itu bukan berarti kemudian Anda nggak butuh iman lagi sekarang. Itu berarti Anda nggak butuh relationship lagi, tidak. Ya, apa yang kita sudah pelajari bulan Januari, pertahankan terus sampai Tuhan datang. Amin. Apa yang kita pelajari bulan Februari, pertahankan terus sampai semuanya itu menjadi lifestyle kita. Sampai semuanya itu menjadi gaya hidup kita. Katakan gaya hidup. Oke, ya. Jadi tema-tema ini, doa dan kerinduan kita semuanya adalah supaya betul-betul kita semua pelajari menjadi gaya hidup kita. Mari kita lihat. Hari ini kita akan belajar mulai dari level up of worship sampai akhir bulan Maret. Kemudian bulan depan kita akan belajar tentang level up of discipleship. Ya, tolong bantu doa supaya bulan depan kita bisa launching Petra Discipleship-nya. Buku pertama saya sudah selesaikan oleh kemurahan Tuhan. Ya, buku Petra Discipleship itu hanya sekedar informasi untuk bulan depan. Ya, supaya bulan depan betul-betul kita dipersiapkan hati kita untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting melalui kelas-kelas pemuritan. Baik. Kemudian saudara, di ibadah Bible Study kemarin, tolong slide-nya ya, tampilkan dulu. Ya, kita sudah pelajari bagaimana Elia membangun mezbah. Karena ini ada rangkaiannya dengan hari ini, maka saya ulang sedikit saja mereview apa yang kita sudah pelajari. Ya, ketika orang Israel sudah meninggalkan Tuhan, ketika orang Israel beralih dari Tuhan kepada Baal-Baal, kepada patung-patung Baal dan patung-patung Asyera. Semua orang sudah terpengaruh oleh 850 nabi-nabi palsu. Tinggal Elia, dia berkata, aku tinggal seorang diri. Lebih baik seorang diri bersama Tuhan daripada 1000 orang tanpa Tuhan. Kok enggak ada yang... Lebih baik seorang diri bersama Tuhan daripada 1000 orang tanpa Tuhan. Ya, pilih, walaupun mungkin seolah-olah berjuang seorang diri Elia, tapi bersama dengan Tuhan. Big revival terjadi, kebangkitan rohani yang terjadi. Kenapa? Karena mezbah yang dibangun. Ya, karena mezbah yang dibangun. Nah, saudara, bicara mezbah ini bicara mengenai penyembahan dan pengorbanan. Karena mezbah bukanlah sebuah mezbah kalau di atasnya nggak ada korban. Jadi kalau Anda mau membangun mezbah di hadapan Tuhan, membangun satu keintiman di hadapan Tuhan, maka yang pertama harus ada worship.
penyembahan, saudara. Dan yang kedua ada sacrifice, ada pengorbanan. Kalau kita nggak siap berkorban, maka itu bukan sebuah mezbah. Karena mezbah tanpa korban bukanlah sebuah mezbah. Nah, tentu saya nggak bisa mengulang lagi ini. Ya. Kemudian ada dua mezbah. Yang satu yang dibangun lebih dulu oleh Baal, para nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Ketika mereka membangun mezbah, kemudian Elia berkata, oke, sekarang panggil Allahmu. Panggil yang selama ini kamu sembah. Kalau dia hidup, dia akan datang dalam bentuk api dan menghabiskan persembahanmu. Kemudian mereka mulai memanggil Baal. Ya, awalnya tidak terlalu keras. Nggak datang-datang, lebih keras lagi. Kemudian Elia berkata, kasih lebih keras lagi dong. Mungkin Allahmu lagi tidur. Mungkin lagi merenung. Mungkin lagi sibuk. Sampai tengah hari. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan mezbah itu. Mereka melakukan satu banyak ritual. Menoreh-noreh badannya. Tetap tidak terjadi sesuatu. Saya mau katakan begini, saudara. Jangan gaya penyembahan kita seperti gaya penyembahan Baal yang hanya sekedar ritual. Datang ke gereja ritual. Datang ke gereja hanya melakukan kewajiban agamawi. Teriak keras-keras. Tapi gak ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Ritual. Beda dengan Elia. Ketika Elia membangun mezbah, 3 hal ini yang dilakukan. Kemudian hasilnya ada api yang turun, ya. Yaitu yang pertama, dia perbaiki mezbah yang sudah runtuh, hubungan yang sudah rusak. Kemudian dia kumpulkan 12 batu gambar 12 suku Israel yang mesti disatukan untuk membentuk sebuah mezbah. Saudara, kalau nggak ada kesatuan, mau doa dari pagi sampai pagi, kalau 12 batu ini nggak disatukan, mezbahnya nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, doa pagi sampai pagi. Ini kepalanya ini, testanya ini. Orang Manado bilang testa. Batuknya ini. Nah, ini ada orang Jawa Timur nih. Batuknya ini ditaruh di lantai, nungging kayak nyamuk anopheles lagi menggigit korbannya. Dari pagi sampai pagi begitu. Tapi tanpa adanya kesatuan, gak akan ada kuasa. Karena Mazmur 133 berkata apa? Di mana ada kerukunan kesatuan, maka urapan Allah akan turun. Amin. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Elia. Dia kumpulkan 12 batu yang Alkitab berkata menggambarkan 12 suku yang mesti disatukan. Ya. Setelah itu saudara, setelah orang-orang berkumpul, batu-batu dikumpulkan, baru ditaruh di atasnya korban. Setelah ada korban, panggil Tuhan. Gak perlu lama-lama, gak perlu pakai speaker. Nah dari saya, ya, memperbaiki mezbah, kalau gak diperbaiki, kalau gak ada kesatuan, kalau gak ada korban, gak akan ada api dari langit yang turun. Nah kalau api dari langit gak turun saudara, orang jadinya buat api-apian. Atau api asing. Ya, kok gak rasa apa-apa, kok gak naik ya penyembahnya. Lu memangnya mau naik kemana? Kok gak ngangkat ya penyembahnya. Lu memangnya mau ngangkat barbel. Saudara, kita perlu melakukan satu revolusi dalam hal penyembahan. Kalau di PA saya bicara revolusi hati. Pak Jokowi bicara revolusi mental. Tagline-nya kerja, kerja, kerja. Saya sangat mendukung apa yang Bapak Presiden katakan tuh. Ya, perlu memang. Ya, sebab kalau bangsa ini mau maju, kalau kita mau maju, mau berkembang, malas, nggak akan jadi. Mesti kerja, kerja, kerja. Ya, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita kembali ke sini tadi, ya. Kalau api dari langit gak turun, yang beroperasi api yang lain, saudara. Bisa api emosi. Kok gak ngangkat ya?
Akhirnya emosinya yang jalan. Emosinya berusaha mengangkat supaya penyembahannya bisa hidup. Gak bisa, saudara. Kita gak bisa bawa api emosi, api amarah. Gak ada api dari langit turun, api amarah. Gebrak-gebrak meja, terbelah dua mejanya. Mimbarnya. Emosi. Api ambisi. Nah, karena gak ada api ya dari langit, gak ada api dari Tuhan. Makanya mari saudara, jangan biarkan ada api asing di tengah-tengah kita. Amin. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh tentang penyembahan ini yang sudah dengan cepat saja karena waktunya. Saya sudah jelaskan tentang ketika korban ditaruh kan hanya keluar dari dompet tapi keluar dari hati yang terbaik. Itu ada tanda kesulungan. Jadi apapun yang kita buat, engkau menyembah Tuhan. Kalau dari hati, saudara. Ya, pernah suatu waktu saya mau menyembah Tuhan, kok saya enggak sulit sekali nyembah. Kenapa ini? Ya, ternyata apa? Hatiku yang salah. Ada sesuatu yang enggak benar di hati. Tapi ketika hati kita persembahkan yang terbaik, saudara. Lagu apapun. Mau berdiri nggak bisa berdiri tadi saya. Ya, saya cuma duduk, air mata saya terus mengalir, saudara. Saya jalan dari situ ke situ, air mata saya terus mengalir dalam hati saya. Aduh, jemaat lihat ini. Kenapa nih Pak Pendeta Sugeng? Ya, belum apa-apa sudah air matanya terus bercucuran. Tapi itulah Tuhan kalau mau menjamah kita. Amin. So itu lakukan segala sesuatu dari hati yang paling baik. Tiap Jumat ngelihat begitu, no, saudara. Ya, kita nggak bisa manipulasi penyembahan. Sekali lagi, jangan memanipulasi penyembahan. Penyembahan itu dari hati, saudara. Dari hati. Kita nggak bisa copy paste. Wah, gereja ini bikin ini, kita juga ikut bikin, copy paste. Niru. Ya, tapi esensinya dibiarkan, ditinggalkan, enggak bisa. Ya. Saya percaya kita akan terus ngalami nih peningkatan, amin. Dalam hal penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang kuat dalam penyembahan, inilah orang-orang yang pada saat nanti terjadi kesusahan yang besar, mereka yang akan tetap bisa bertahan. Ya, mengapa harus hati? Dengan cepat saja. Karena hati itu tempat kediaman. Hati kita itu tempat kediaman Tuhan. Ya, saya sudah jelaskan di PA ini ya. Dwelling place atau habitation. Tempat tinggal tetap, tempat hidup suatu makhluk, hati kita. Hati kita ini seharusnya tempat tinggal tetapnya Tuhan. Bukan kontrakan, bukan kos-kosan. Tapi tempat tinggal tetapnya Tuhan. Kalau ya, nanti Anda bisa mendapatkan di VCD-nya di luar. Oke, perhatikan ini ya. Tidak bisa diganti dengan program dan agenda yang bagus. Kekudusan, penyembahan kepada Tuhan, gak bisa diganti dengan agenda atau program yang bagus. Walaupun gereja butuh program dan agenda yang bagus. Tapi program yang bagus, agenda yang bagus gak bisa mengganti kekudusan dan penyembahan. Ya, tidak bisa juga diganti dengan acara yang menarik. Kita bikin 1 minute of time-nya, MOT-nya, rundown-nya, kita bikin yang bagus. Yang menarik. It's okay. Kita nanti mau ulang tahun gereja 31 Oktober, ya. Kalau nanti panitia sudah dibentuk, ya bisa susun sebagus mungkin acaranya. Tapi itu nggak bisa mengganti kekudusan dan penyembahan kepada Tuhan. Music sound yang canggih, yang harganya miliaran rupiah. Kalau ada duit, why not? Kenapa tidak? Ya, masa orang di dunia bisa kasih alat musik untuk memuja setan dengan yang bagus-bagus, apa gereja kok enggak? Kalau kita bisa lakukan, mari kita lakukan yang terbaik. Ya, walaupun mungkin harganya mahal. Tapi itu nggak bisa mengganti kekudusan dan penyembahan. Multimedia, lighting yang mutakhir. Ya, mungkin lightingnya mau akan ditambah nanti supaya lebih bagus, silakan. Multimedianya kasih lebih bagus lagi, mungkin kiri kanan tambah LED. Amin, multimedia. Tambah lagi LED kiri kanan. Bawah. Puji Tuhan, kalau ada.
Ya, kenapa tidak? Orang konser-konser di dunia ya memuja setan bisa LED yang bagus-bagus. Ya, untuk pencipta langit dan bumi kenapa kita tidak lakukan? Silakan, tapi itu nggak bisa mengganti kekudusan dan penyembahan kita kepada Allah. Ya, jadi bicara mengenai penyembahan tidak sesimpel hanya ya yang penting datang menyembah. Kita harus perhatikan beberapa hal penting hari ini. Saya akan kaitkan pelajaran level up of worship ini dengan pemulihan dari Pondok Daud. Ya, coba tolong dibacakan Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17. 15 Kisah 15 ayat 16 dan 17, silakan. Kemudian aku akan kembali membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ya, saudara, ada satu janji dari Tuhan. Tuhan akan membangun kembali atau memulihkan Pondok Daud atau Kemah Daud. Ya, itu ada beberapa ayat yang kita bisa dapatkan. Di dalam Amos pasal 9 ayat 11 juga ada. Ya, untuk meneguhkan, coba tolong dibaca lagi ya. Amos 9 ayat 11. Amos 9 ayat 11, silakan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Ya, terus? Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Terus? Oh, sudah ya? Aku akan membangunkan kembali seperti di zaman dahulu kala. Ya, saudara, sudah kita temukan janji pemulihan dari Pondok Daud, Kemah Daud. Ya, seperti apa sih Pondok Daud pada zaman dahulu? Kenapa kok mesti ini yang mau dibangun oleh Tuhan? Kenapa kok bukan kemah yang lain yang dibangun oleh Tuhan? Kok kemahnya Daud yang akan dibangun kembali? Saudara, mari kita lihat ya, ada apa sih di dalam kemahnya Daud itu? 1 Tawarikh pasal 16. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 lebih dulu dibaca, silakan. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Ya, jadi tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud. Ya, sudah pada zaman Daud, bait Allah belum terbangun. Ya, gak ada. Nanti pada zaman Salomo, baru dibangunlah bait suci Salomo. Yang pada waktu pentabisannya itu luar biasa, awan kemuliaan turun. Tapi pada zaman Daud, saudara, tabut perjanjian ini beredar-edar, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pernah di rumahnya seorang bernama Obed Edom, dan gara-gara tabut ini rumahnya Obed Edom diberkati luar biasa sekian bulan kan. Jadi kalau rumah itu ada tabut perjanjian, ada berkat Allah di dalamnya. Pastikan di rumah saudara ada tabut Allah. Amin. Ya, pastikan saudara ada tabut perjanjian. Seperti apa sih itu tabut perjanjian? Coba kita lihat gambar ini. Ya, ini yang dinamakan tabut perjanjian. Kalau saudara masih ingat pelajaran tentang tabernakel ya, mulai dari dari halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ya, dan ruang maha suci ini tempat di mana tabut perjanjian ini ditaruh. Tempat yang paling dalam. Dan dari sinilah kemudian Shekinah glory, kemuliaan Allah dinyatakan di antara dua kerub. Tapi pada zaman Daud, saudara, tabut perjanjian ini nggak punya tempat. Ya,
Sehingga harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai satu waktu, ya Daud harus membuatkan tenda, kemah, ya, untuk menjadi tempat tabut perjanjian. Dan ketika tabut perjanjian sudah ada di kemah itu, apa yang kemudian mereka lakukan di kemah itu, mereka hanya melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, hari ini mari kita akan lihat satu hal yang sangat penting. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang dilakukan di dalam kemah Daud. Tapi sebelum itu, saya mau jelaskan kepada saudara isi dari tabut perjanjian ini. Karena tabut perjanjian itu ternyata ada 3 isinya. Yang pertama, yang sebelah sini itu buli-buli emas berisi mana, yang di tengah itu tongkat Harun yang bertunas, yang paling kanan ini adalah 2 loh batu. Ini yang ditaruh di dalam tabut. Untuk apa? Kenapa kok Tuhan perintahkan Musa menaruh benda-benda ini di dalam tabut perjanjian? Tentu kalau Tuhan perintahkan, nggak asal memerintahkan. Ya, memangnya kurang kerjaan. Betul-betul ada tujuannya. Kenapa kok harus ditaruh itu, saudara? Nah, saya mau jelaskan di sini 3 benda ini menggambarkan ini, saudara. Ya, yang pertama menggambarkan itu buli-buli emas pemeliharaan Tuhan atas orang Israel. Jadi begini, ketika orang Israel masuk, kemudian melihat tabut, dan ketika dilihat di dalam tabut itu satu ada buli-buli emas, maka mereka pasti ingat apa? Kalau tiba-tiba lihat buli-buli emas, ingat apa? Yang isinya mana? Ingat pemeliharaan Tuhan atas orang Israel selama 40 tahun. Mereka dipelihara oleh Tuhan tiap hari. Saudara, mereka harus keluar sebelum matahari terbit, mereka keluar memunguti itu mana segomer 1 orang, kemudian mereka makan bikin roti. Tiap hari begitu. Gak boleh matahari sudah keluar baru mereka mau pungut, meleleh sudah gak bisa, lapar mereka. Jadi mereka harus bangun sebelum mataharinya bangun. Mereka harus bangun, saudara, sebelum matahari bersinar. Kalau kita bangun sebelum matahari terbit, saat matahari terbit, atau saat matahari terik? Nah, kalau Anda mau dipelihara oleh Tuhan, bangun sebelum matahari terbit. Pungut itu mana? Dalam doa-doa saudara, dalam penyembahan saudara. Bangun tidur pagi-pagi, worship. Ketika Anda worship, Anda sedang memungut mana? Berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi orang yang suka menyembah, maka yang pertama berkat yang pertama yang dia dapatkan adalah apa? Dipelihara oleh Tuhan. Ayo, siapa yang mau dipelihara oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Yang mau dipelihara Tuhan, lambaikan tangan. Ya, 4.000 orang. Loh, kursinya aja nggak sampai segitu. Ya, siapa yang mau bangun pagi-pagi kemudian menyembah Tuhan? Angkat tangan juga. Ya, ada angkat tangannya yang terlalu berat batu akiknya. Banyak orang hanya mau berkatnya, tapi caranya mendapatkan nggak mau lakukan. Jadi kalau kita, saudara, suka menyembah Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan itu dekat dengan tabut. Karena yang dipulihkan kemah Daud, isinya kemah Daud itu apa? Tabut perjanjian. Bicara tentang pemulihan, praise and worship, pujian dan penyembahan. Suara mempelai wanita. Yeskiel menubuatkan, Yeskiel atau Yeremia, lupa saya. Ya, bahwa kota yang sudah runtuh akan terdengar lagi suara mempelai pria dan suara mempelai wanita. Apa itu suara mempelai pria? Pengajaran firman Allah. Pengajarannya Tuhan Yesus. Apa itu suara mempelai wanita? Pujian penyembahan dari gerejanya. Itu yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Itu seperti 2 sayap burung nasar. Sayap sebelah firman Allah, yang sebelahnya lagi pujian penyembahan.
Yang satu suara mempelai pria, yang dua suara mempelai wanita. Pujian penyembahan. Ya, nah kalau ini kita lakukan saudara, luar biasa. Orang yang suka menyembah Tuhan, hidupnya yang pertama akan dipelihara oleh Tuhan. Nah yang kedua, ada tongkat Harun. Kalau bicara tongkat Harun pasti pikiran kita akan tertuju kepada kisah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram kan? Di dalam Bilangan pasal 16. Korah, Datan, dan Abiram memberontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Mereka melawan. Mereka tidak tunduk. Mereka tidak taat kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Sehingga Korah, Datan, Abiram ini mulai gerilya dia. Gerilya politik. Nah, dia mulai cari masa dia. Dia mulai datangi orang-orang kenamaan, orang-orang hebat, ya, orang-orang terpandang, sejumlah 250 orang. Mulai diprovokasi, ya, mulai diceritakan, wah itu Musa bagaimana itu. Ya kita tidak setuju, bla bla bla. Akhirnya semuanya terpengaruh. Terprovokasi. Mereka rame-rame secara berjamaah memberontak kepada pemimpinnya. Berita itu sampai ke telinganya Musa. Lantas Musa berinisiatif. Okelah, kita buat klarifikasi. Panggil mereka datang. Ya, dia kasih tahu sama asistennya. Cepat WA mereka, suruh datang. Belum ada WA. Ya, kasih tahu mereka datang kemari. Alkitab mencatat nggak mau datang. Karena hati mereka sudah dikuasai roh pemberontakan. Nggak mau datang. Singkat ceritanya, Tuhan bertindak dengan tegas. Tuhan tidak mentolerir segala bentuk pemberontakan. Apa yang terjadi? Bumi terbelah. Tuhan perintahkan kepada Musa, pisahkan diri kalian dari mereka-mereka ini. Pisahkan, keluar dari mereka. Aku akan melakukan sesuatu kepada mereka. Bumi terbelah, kemudian mereka terkubur hidup-hidup. Bukan hanya Korah, Datan, dan Abiram, tapi bersama dengan orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi. Setelah mereka masuk ke dalam bumi, tertutup lagi. Dikubur hidup-hidup. Wah, sanksinya berat pemberontakan. Nah, saudara, habis itu kemudian apa yang terjadi? Tuhan katakan kepada Musa. Oke, saya mau buktikan kepada orang Israel siapa sih sebetulnya pemimpin yang dipilih oleh Tuhan gitu. Kumpulkan 12 suku, kepala-kepala sukunya bawa tongkat. Tulis nama masing-masing suku. Lantas 12 tongkat itu taruh di dalam kemah pertemuan. Besok lihat tongkatnya siapa yang berbunga atau berbuah, maka dialah yang dipilih Tuhan. Ya, nggak usah lihat ayatnya ya. Dari Kejadian sampai Wahyu pasti ada ketemu nanti. Bilangan tuh 16. Ya. Lantas besok diperiksa, tongkatnya siapa yang bertunas? Tongkatnya Harun. Artinya apa? Memang Tuhan pilih Harun. Nggak masuk akal. Tongkat itu benda mati, nggak bisa tumbuh. Ya, beda dengan kalau pohon dipotong batangnya mungkin yang masih bisa hidup di tanah. Ini tongkat yang sudah dipakai bertahun-tahun. Ya, kok tiba-tiba tanpa ditanam, cuma ditaruh saja, kok bisa berbunga, berbuah, buah badam. Tuhan tunjukkan, pemilik tongkat inilah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Saudara, ada loh batu yang berisi firman. Nah, zaman dulu itu di loh batu, firmannya ditulis di loh batu. Tapi Alkitab berkata zaman perjanjian baru firman Allah ditulis di dalam loh hati. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, yang suka menyembah Tuhan, yang pertama akan dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua tidak suka memberontak. Yang ketiga hatinya penuh dengan firman. Itu orang yang hidup dalam penyembahan. Hasilnya seperti itu saudara, kalau suka menyembah Tuhan. Dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Gak ada roh pemberontakan dalam hatinya. Dan hatinya penuh dengan firman. Bukan penuh kebencian, bedengkian. Makanya Roh Kudus tinggalkan dia. Ya, loh, jamnya terus berputar. Waktu saya tinggal sedikit. Saya kayaknya baru sebentar berdiri. Saya takut dengan manajer ibadah ini kalau kelewatan. Ya, oke. Saya akan akhiri sekarang di sini. Saya nggak tulis ya di slide ini. Ya,
Ini yang slide yang berikut ini saya sudah khotbahkan tadi pagi. Jadi untuk yang siang ini, kita lihat sekarang 1 Tawarin 16 ayat 8 sampai 11. Yang dilakukan di dalam kemah Daud. Apa yang dilakukan? Mari dibaca. 1 Tawarin 16 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan. Saudara, orang yang hidup dalam penyembahan, tandanya hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Amin. Bersyukur, bukan bersungut. Saya sangat diberkati dengan Inspire, ya, ini salah satu bentuk pelayanan dari multimedia, kesaksian melalui multimedia, ya. Jadi Anda yang mau bersaksi nanti bisa berkomunikasi dengan tim ICT kita, ya. Sudah ada yang mengatur, ya. Anda tinggal di take, syuting, nggak perlu Anda maju, karena ada orang kalau mau maju mau ngomong nggak jadi ngomong dia, ya, bingung mau ngomong apa, gitu. Tapi kalau di syuting salah ngomong bisa diulang, gitu. Ya, sehingga kesaksian saya bisa memberkati orang lain. Ya, satu ibu tadi yang harus kehilangan anak. Ya, saya lirik istri saya, sudah mau menangis ya. Kenapa? Karena ingat juga punya pengalaman yang sama dengan kesaksian yang kehilangan anak. Ya, kalau tadi anaknya hanya bertahan 8 jam, anak kami bertahan 9 hari di rumah sakit. Ya, itu saat-saat yang difficult situation, saudara. Situasi yang sulit bagi saya dan bagi istri saya. 14 tahun nunggu anak yang kedua ini. Setelah lahir, senang sekali saya. Ya, badannya gemuk, beratnya lebih besar dari kokonya. Kemudian saya kasih tahu anak saya dari sekolah cepat ke rumah sakit, nak. Adikmu sudah lahir. Ya, dia lihat adiknya, wah senang sekali. Jemaat semuanya datang, kasih selamat saya. Papi, selamat ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Tuhan sudah kasih. Puji Tuhan, saya senang. Anak lahir. Ya, walaupun saya kepingin anak cewek, Tuhan kasih cowok. Tapi ya, saya bersyukur. Ya, saya pikir supaya satu par ya, satu pasang. Nah, saya kasih nama Aaron Bright Susanto. Jadi keren-keren nama anaknya Pendeta Sugeng. Yang pertama, Billy Faith Susanto. Ya, yang kedua Aaron Bright Susanto. Ya, kan nggak apa-apa. Kasih nama lebih keren sedikit gitu ya. Kalau bapaknya Sugeng Budi Susanto, disingkat SBS. Ya, pendeta yang berdiri di depan saudara ini, saya punya bisnis di Singapura. Kalau saya pernah pergi ke Singapura, itu ada tulisan SBS Transport, itu bis-bis besar-besar itu. Nah, itu saya punya itu. Saya kan ya, saya nggak mau pamer lah. Saya orang rendah hati saya. Ya, waktu saya ke sana saya kaget. Saya naik, SBS Transport. Itu bis-bis yang melayani lewat-lewat orchard itu. Wah, luar biasa ini. Ini saya bisa jadikan oleh-oleh pulang ke Indonesia. Ya, sedang enggak? Ya, itu cuma joke. Ya, jadi ketika anak saya ini lahir, wah senang sekali. Tiba-tiba jam 12, hampir jam 1 malam, dokter bangunkan saya di rumah sakit, saya jaga istri saya akan habis operasi. Dia bilang, Pak, ayo kita bawa anak Bapak dirujuk ke rumah sakit pusat. Oh, ada apa? Ada gangguan sedikit. Oh, ya saya pikir enggak terlalu beresiko lah. Yaudah, saya telepon ke pastori, minta anak perempuan jaga istri saya. Lantas saya dengan satu staf yang lain naik ambulan pergi ke rumah sakit. Tiap hari saya jaga. Dengan harapan dia bisa terus hidup. Di hari yang ke-9. Tuhan mengambil sebuah keputusan yang secara daging sulit. Ya, di depan mata saya dipanggil sama tim dokter. Ya, ada 4 atau 5. Oh, dikasih masuk segala macam. Dipompa, dikasih masuk lagi alat di hidung, di mulut, ya. Saya ada di situ sampai saya pegang kepalanya, ya. Saya terus berdoa, saya terus menjerit sama Tuhan. Habis di depan saya.
Dokter peluk saya, kata, apa yang saya tidak tahu. Mungkin kalau anak ini hidup malah bisa menderita, ya, malah mungkin bisa membuat saya nggak bisa kemana-mana melayani, ya, karena mana mungkin saya bisa tinggalkan anak dalam kondisi mungkin paru-paru jantungnya juga bermasalah, ya. Walaupun sulit, saya pergi ke hotel di mana istri saya kasih menginap supaya nggak jauh dari rumah sakit. Di mobil, saudara, sambil air mata saya keluar, cuma satu gini, duh, gimana caranya ngomong sama istri saya? Gimana caranya ngomong sama anak saya? Kalau adiknya sudah tidak ada. Ya, saya menguatkan hati, saya belajar untuk ini saatnya aku praktek firman Allah, mengucap syukur dalam segala hal. Sampai di kamar, bilang sama istri saya, Ma, Aaron sudah tidak ada. Wah, mau pingsan dia. Untung ada papa mama mertua saya. Langsung peluk, minum, jangan. Ya, hari demi hari kemudian kami lewati. Ya, hari itu saya peluk anak saya, bawa ke rumah dalam kondisi sudah tidak ada. Sepanjang perjalanan istri saya di samping saya, terus air matanya keluar. Ya, saya menguatkan, belajar, saudara. Ya, dari hari ke hari saya kuatkan istri saya. Jemaat datang kuatkan saya. Kemudian saya katakan, Tuhan terima kasih. Engkau lebih tahu apa yang kami tidak tahu. Dan sejak hari itu sampai hari ini kami terus bersyukur. Tayangan tadi mengingatkan saya untuk kita harus selalu bersyukur. Ya, ada banyak hal yang Tuhan izinkan kami lewati. Kehilangan harta benda. Ya, bahkan minggu kemarin saya masih di sini, masih melayani di sini. Sementara mau khotbah PA dapat kabar dari Manado. Ya, voltase listrik di gereja terjadi lonjakan. Semua di ruang sound system habis. Sisa satu mungkin yang selamat. Berapa puluh juta? Mixer nggak bisa dipakai, loud management system nggak bisa dipakai yang harganya cukup mahal, ya. Dan semua perlengkapan satu rak, hanya satu. Itu pun sudah, ya, ngos-ngos. Dalam kemah Daud itu satu bersyukur, dua bernyanyi, dan kemudian yang ketiga di sana dikatakan percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bersaksi. Jadi orang yang hidup dalam penyembahan, yang pertama suka bersyukur, yang kedua suka memuji dan menyembah, dan yang ketiga suka bersaksi. Amin. Amin. Ya. Saudara mau terus menyembah Tuhan? Ya, mari. Hari ini ambil satu komitmen. Sementara sore saya bicara tentang worship commitment. Bagaimana kita harus punya satu komitmen yang kuat di dalam kita memberi diri untuk terus menyembah Tuhan yang memang layak untuk kita sembah dan kita agungkan. Mari bangkit berdiri semuanya. Saya mengundang pelayan perjamuan suci segera maju ke depan. Silakan worship leader bersama Singas menyanyikan pujian. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau sikarkan mataku dengan kasih-Mu. Tak pernah ku pikirkan, Amin. sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu, limpah Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih
kebenaran-Mu sudah disampaikan. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Dan apa yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di depan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Sehingga kami memandangnya bukan sebagai roti dan anggur biasa, tapi sungguh-sungguh sebagai tubuh dan darah dari Tuhan Yesus sendiri. Yang kami yakini ketika tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami, tubuh-Mu yang sempurna akan menyempurnakan hidup kami. Ketika darah-Mu menyatu dengan darah kami, maka manusia lama kami dimatikan oleh Tuhan. Dan kami hidup di dalam kebenaran dan mujizat-Mu pasti terjadi. Berkati dan layakkan hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang akan menerima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima tubuh dan darahnya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Amin. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku. Nyanyikan pujian ini dalam segenap hati sambil kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Amin. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Ya, di bagian belakangnya masih. Hatiku mengasihi-Mu. Baik, saya undang semua bangkit berdiri. Ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya.
Yesus, dengan tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kita akan korbannya. Pandang salibnya, pandang salibnya. Ralamaya sikera baba 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 baba. Era namo sikara lama nama baba ralamaya sikara namo. Haleluya. Lihatlah di atas kayu salib, tubuhnya hancur, darahnya mengalir dari sekujur tubuhnya. Kepalanya yang tertancap mahkota duri, mengalir darah. Dan darah itulah yang menebus kita. Dia disiksa, dia dipaku, bukan karena kesalahannya, melainkan karena kesalahan kita. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa oleh karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, tapi dia rela menerima penghukuman itu. Itulah sebabnya hari ini mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Jangan ada satupun yang bisa menghalang-halangi kita untuk menyembah Dia. Jadikanlah penyembahan ini menjadi gaya hidupmu. Di mana saja, kapan saja, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau mengalami pencobaan, pencobaan itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita punya Tuhan yang setia, yang tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan pada waktu kita dicobai, Dia sudah menyediakan jalan keluar buat kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jangan ada sesuatu yang kau cintai lebih dari Tuhan. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau percaya ini tubuh Tuhan Yesus? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuhmu sudah menyatu dengan tubuh kami. Sekarang angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Mari kita baharui perjanjian kita dengan Tuhan. Inilah darah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Persembahan misi, kami percaya Engkau akan buka tingkap di langit dan curahkan berkat dengan limpah. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara banyak sudah diberkati Tuhan. Siang hari ini lambaikan tangan saudara. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan.
Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya.